warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP PGRI 6 Bogor, Bapak Karmo SPD. Yang terhormat Wakakurikulum SMP PGRI 6 Bogor, Ibu Tri Ismiati SPD. Para Bapak, Ibu Guru sebagai undangan dalam peserta diseminasi budaya positif. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di hari ini dalam rangka silaturahmi dan sama-sama belajar memahami budaya positif di sekolah. Salawat serta salam tak luput berlimpah curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat yaumul akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, sebelum memasuki acara inti, izinkan saya membacakan susunan acara. Acara diawali dengan pembukaan yang sudah dibuka oleh saya sendiri. Kemudian sambutan dari Kepala Sekolah SMP PGRI 6 Bogor. Berhubung Bapak Kepala Sekolah sedang ada rapat di yayasan, sambutan diwakili oleh Ibu Wakakurikulum, yaitu Ibu Tri Ismiati SPD. Acara selanjutnya yaitu menyampaikan materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ilham Yodani SPD selaku guru penggerak angkatan 9. Selanjutnya sesi tanya jawab dan penutup. Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan ini, mari kita sama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dalam kegiatan hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu, acara yang pertama yaitu sambutan dari Ibu Tri Ismiati selaku Wakakurikulum SMP PGRI 6 Bogor. Kepada Ibu Tri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara waktu yang telah diberikan kepada saya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bersilaturahmi. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Bapak Ilham yang telah mengikuti sebagian dari kegiatan guru penggerak. Semoga Pak Ilham selalu diberi kesehatan, selalu diberi kelancaran untuk melaksanakan semua tugas dari guru penggerak, dan semua kegiatan bisa berjalan dengan lancar, dan Pak Ilham bisa menyelesaikan seluruh tugas dan bisa berhasil, bisa sukses. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru undangan yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara silaturahmi ini, acara diskusi ini dalam rangka kegiatan dari guru penggerak yang akan nanti disampaikan oleh Pak Ilham dengan tema diseminasi budaya positif di sekolah. Marilah Bapak Ibu kita ikuti seluruh kegiatan pada siang hari ini, seluruh paparan pada siang hari ini. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Bapak Ilham dapat kita resapi, dapat kita ikuti, dan mudah-mudahan dapat kita praktekkan di sekolah kita demi kebaikan, demi masa depan anak-anak kita semua, dan demi masa depan dunia pendidikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan
lancar sampai akhir nanti. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu saya kembalikan kepada pembicara. Demikian sambutan dari Ibu Tri Ismiati SPD. Terima kasih Ibu Tri. Kegiatan selanjutnya yaitu menyampaikan materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Wildani SPD. Mangga Bapak dipersilakan. Terima kasih Bu Laras. Oh mungkin saya salah ketik ya. Diseminasi budaya positif. Gini Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di siang hari ini di sela-sela kelelahan kita setelah mengajar. Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk pulang lebih sore dari Bapak Ibu ya. Salawat serta salam tak luput terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya yaumil nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Bapak Ibu, saya berada di sini bukan dalam arti ingin menggurui Bapak Ibu, tapi di sini adalah berbagi praktik baik dari apa yang telah dipelajari dari kegiatan guru penggerak. Dan ini adalah salah satu rangkaian tugas yang harus diselesaikan, yaitu berbagi bersama rekan sejawat yang mudah-mudahan nantinya bisa bermanfaat khususnya untuk saya sendiri, karena kebetulan saya juga wali kelas dan tentunya bisa membentuk budaya-budaya yang baik di kelas saya sendiri. Lebih jauh dari itu, mudah-mudahan bisa juga menjadi budaya positif di lingkungan sekolah. Bapak Ibu saya sambung ini juga ya. Di sini temanya diseminasi budaya positif. Apa yang ada di benak Bapak Ibu mengenai budaya positif? Budaya yang baik di sekolah, kebiasaan yang baik di sekolah, cara berpikir yang baik. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi temanya adalah diseminasi budaya positif sekolah. Jadi hal-hal yang baik yang ada di sekolah itu sendiri. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah tapi sebelum masuk ke materi inti, saya pengen games dulu sama Bapak Ibu. Nah di sini ada kucing dan tikus, itu beratnya 10 kilo. Ada tikus dan anjing berat 20 kilo. Ada kucing dan anjing beratnya 24 kilo. Nah kalau ketiganya timbang, kira-kira di berapa kilo? Harus dihitung ya. Coba 34. Oke, Bu Ika jawab 34. Simpan dulu jawabannya. Sampai ada 3 jawaban, baru kita buka jawabannya. 29. Usul masih 29. Oke, kita tampung dulu. Ada 34, ada 29. 54. Oke, 54. Kalau ketiganya ditimbang kan? Iya, ketiganya timbang, ada kucing, ada anjing, ada tikus, berapa kilo kira-kira beratnya? Coba Bapak Ibu kalau kita ilustrasikan 48, 15, itu aja kucing apa tikus sama anjing 20 kilo. Coba
Saya memang juga pas di rumah pakai kontretan sih. Ternyata ketemu tapi jawabannya 28. berapa Pak Paris? 28. 28. Kalau misalnya kucing dengan tikus itu 10 kilo, kita ilustrasikan kucing beratnya 7 kilo, tikus 3 kilo. 27. Jadi jawabannya berapa kira-kira? 27. Betul, mendekati Ibu. Apalagi Ibu Ingat 34. Iya, bisa anjingin buat tikusnya 3. Dilanjut Bapak Ibu masih games lagi. Di sini ada 2 gambar yang berbeda, tapi gambarnya berbeda. Kira-kira ada di kos kakinya yang berbeda. Di mana lagi? Gagang sekop. Ada bolanya yang satu, ada yang rambutnya. Ya, kunciran. Ada tasnya. Oh, pohonnya. Di bajunya ya. Iya. Daun. Orang bajunya. Iya, berarti alhamdulillah Bapak Ibu masih fokus nih. Masih fokus. Meskipun sudah capek, sudah siang, tapi masih fokus dan penglihatan warnanya masih bagus juga. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, ini mulai masuk ke konsep inti budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat posisi kontrol guru, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Lumayan banyak ya Bapak Ibu materinya. Bisa lah sampai jam 5 baru selesai. Habis bisa boleh, habis bisa. Guys. Bisa keren saya Bu. Nah, Bapak Ibu, ini materi yang pertama. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Tentunya kita baru saja beralih dari kurikulum 13 ke kurikulum merdeka. Tentunya ada yang berubah. Yang pertama perubahan itu dari paradigmanya. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang tahu Bapak Ibu pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran seperti apa? Oke, disesuaikan dengan karakter siswa. Apalagi Bapak Ibu? Sesuai dengan kemampuan. Bapak Ibu percaya nggak kalau setiap peserta didik itu unik? Iya. Tapi saya merasa sebagai guru, saya tidak perlu membedakan anak murid saya. Ternyata itu hal yang kurang tepat. Karena setiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Ya kan Bapak Ibu ya. Sejauh ini selama saya mengajar mungkin Bapak Ibu jauh lebih paham daripada saya. Karena selama ini saya keliru. Kalau misalnya belajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi, ternyata setiap anak punya kebutuhan yang berbeda. Misalnya ada anak yang cara menangkap pembelajarannya dengan cepat, ada juga yang lambat. Apalagi kita kan ada, mohon maaf, ada siswa yang berkebutuhan khusus. Kita tidak boleh menyamakan pembelajaran dengan siswa yang lain. Meskipun siswa itu ditekan dengan terus menerus, dia tidak bisa mengikuti karena tidak sesuai dengan kemampuan siswa itu tersendiri. Nah, di sini Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi menjadikan peserta didik yang nantinya tujuannya itu profil pelajar Pancasila tercapai. Yang pertama, profil pelajar Pancasila itu kan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bagaimana caranya pembelajaran berdiferensiasi yang biasanya kita kalau setiap sholat zuhur anak-anak digiring suruh sholat. Anak-anak juga kalau begitu sholat dengan merasa terpaksa atau takut kepada gurunya, bukan atas dasar kemauan dirinya sendiri. Jadi setiap orang juga berhak menentukan pilihannya. Kita sebagai guru bisa memfasilitasi anak-anak. Bagaimana anaknya mau atau tidak terserah mereka. Begitu Bapak Ibu. Berkebinaan global. Tentunya di sekolah ini juga banyak dan berbagai macam agama Bapak Ibu ya. Ada Islam, ada Kristen. Bagaimana caranya anak bisa sebagai siswa yang bisa bertoleransi dengan teman-temannya. Setiap hari Jumat di sini ada sholat Jumat,
dan yang umat non muslimnya kadang sama tradisi juga ada ya, keputrian juga. Itu kan salah satu bentuk toleransi siswa, tidak mengganggu satu sama lain. Yang selanjutnya bergotong royong. Kalau bergotong royong sederhananya ketika mereka belajar kelompok, memang cenderung selama ini yang bekerja satu atau dua orang. Berarti pembelajaran berdiferensiasi belum kena. Kalau misalnya kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, siswa dapat bergotong royong dengan baik. Sejauh ini P5 yang sudah dikerjakan, mungkin hanya ada beberapa siswa yang kreatif saja mengerjakan, sisanya hanya merupakan nama. Itu mungkin sulit untuk disebarkan pada anak-anak, gimana caranya anak-anak bisa bergotong royong. Kayaknya sulit banget, cuman kita sebagai guru tugasnya tentu harus bisa mendorong anak-anak sesuai dengan prinsip pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Guru harus bisa mendorong siswa. Sekolah itu sekolah ibaratkan sawah, siswa itu ibaratkan bibit, guru adalah petaninya. Setiap anak punya kodrat yang berbeda, kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu Bapak Ibu kan bisa tahu sendiri, anak punya karakter yang berbeda, ada yang ngelayat. Memang itu kodrat aslinya seperti itu. Guru nggak bisa menuntut kamu harus jadi seperti ini. Mereka pasti akan berontak. Ternyata mereka punya kodratnya sendiri, punya karakter bawaannya. Tapi tetap namanya di sekolah kita tugasnya untuk menuntun anak-anak menjadi lebih baik. Tapi mungkin ada cara-cara tertentu yang bisa membentuk karakter anak dengan cara yang tidak memaksa. Nanti ada di materi selanjutnya. Yang selanjutnya ada kreatif. Alhamdulillah anak-anak sudah bisa mengerjakan kegiatan P5 dengan baik dengan bentuk yang bermacam-macam. Berarti anak-anak sudah kreatif, Bapak Ibu ya. Sekarang dengan ditambah lomba kebersihan kelas mulai terbentuk seperti apa, semua kreativitas anak-anak sudah tertempel dalam dinding-dinding yang ada. Bernalar kritis. Kemarin juga banyak perlombaan yang diadakan, misalnya lomba kegiatan sains segala macam. Setiap presentasi di kelas anak-anak bisa menjawab atau bertanya kepada gurunya, itu juga berarti sudah berhasil terwujudnya siswa yang bernalar kritis. Yang selanjutnya mandiri. Mandiri ini kalau misal sederhananya anak bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan tepat waktu. Itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah ini ada materi yang miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi hal yang salah yang selama ini mungkin kita anggap benar. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Saya pun beranggapan bahwa saya apabila mengontrol murid, anak itu mau menuruti maunya saya, berarti saya berhasil dong. Ternyata kita nggak tahu hati murid itu seperti apa ketika dikontrol sama guru. Meskipun anak itu setuju bahwa diri sedang dikontrol sama guru, tapi sewaktu-waktu murid itu akan berontak terhadap gurunya. Itu Bapak Ibu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah maupun penguatan karakter. Kadang ketika anak berbuat salah, secara tidak langsung kita langsung mengkritik anak. Ya Bapak Ibu ya, mengkritik anak dengan maksud nanti setelah kritik juga kamu akan jauh lebih baik, karakter akan jauh lebih kuat. Ternyata itu miskonsepsi, kita salah paham terhadap itu. Ini bahkan juga saya sering melakukan setiap hari Bapak Ibu, tapi setelah mempelajari ternyata banyak hal yang salah paham dalam menerapkan hal ini di sekolah. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini karena kita beranggapan kita lebih dewasa daripada anak, kita bisa berkata kamu harus seperti ini, harus seperti itu. Ternyata itu juga miskonsepsi, salah paham. Anak memang mau menuruti kemauan kita, tapi nggak tahu anak dengan senang hati atau tidak menjalankannya. Itu adalah salah satu miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tidak semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat bagi murid, karena tadi Bapak Ibu setiap anak punya kebutuhan yang berbeda. Kita nggak bisa menyamakan bahwa kita memberikan penguatan kepada siswa A ke siswa B dengan cara yang sama. Misalnya memberikan penguatan pada siswa A, bisa saja siswa itu berjalan dengan baik.
siswa nggak bisa juga. Saya juga sering dengar curahan dari anak-anak soal belajar, Pak, siswa A ini ditekan sama guru untuk mengerjakan tugas. Sedangkan kalau misalnya dari segi kemampuannya, mohon maaf Bapak Ibu, siswanya nggak bisa mengerjakan dan nggak mampu. Bahkan sampai ada orang tua yang telepon temennya, apakah benar guru itu berkata seperti itu terhadap anaknya? Ada yang seperti itu Bapak Ibu. Kadang kita tidak bisa membedakan antara kebutuhan murid A dan kebutuhan murid B. Bahkan kalau dalam kurikulum Merdeka ada yang dinamakan dengan diagnostik awal ya itu luar biasa sekali, sedang viral di TikTok. Dulu guru ngajar siswa bawa cuma bawa buku sedikit, tapi ketika kurikulum Merdeka bawanya beginian, bawanya laptop, karena ingin mengetahui sejauh mana gaya belajar siswa. Ada siswa yang suka belajar dengan visual, ada suka juga siswa yang dengan audio. Siswa itu kan unik Bapak Ibu ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah ini yang mungkin saya sering lakukan setiap hari. Saya beranggapan bahwa kebutuhan semua anak itu sama. Ternyata kalau misalnya dalam teori kontrolnya, setiap kebutuhan anak itu berbeda. Itu Bapak Ibu ya. Kalau diskusi dengan cara guru mengajar dengan cara ceramah, ada yang suka dengan cara ceramah, ada juga yang nggak suka. Tapi kita cuek aja dengan anak yang mungkin makanya cepat beres, cepat selesai. Nilai ada, tapi ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan murid, karena setiap murid punya kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, semua orang melihat yang sama. Dari kontrolnya setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Kadang saya juga masih egois dalam mengajar. Ketika siswa bertanya, Pak, ini jawabannya seperti ini ya. Saya bilang bukan, karena mungkin kita terlalu kaku dalam mengajar sehingga anak tidak bisa memberikan gambaran yang berbeda terhadap apa yang ditanyakan oleh anak. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar dapat berpandangan sama dengan kita. Nah Bapak Ibu, ini juga yang sering saya lakukan. Mungkin juga Bapak Ibu bahwa anak harus mempunyai pandangan sama terhadap sesuatu, padahal setiap anak bebas memandang orang lain tentang dunia ini. Yang selanjutnya, perilaku buruk dia sebagai sesuatu yang salah. Tentunya Bapak Ibu ketika anak berbuat salah pasti ada tujuannya. Apakah memang dia itu sedang mencari perhatian? Contohnya Juan Dika kalau belajar kan luar biasa Bapak Ibu ya, nggak bisa duduk seperti duduk di sini 5 menit pindah ke sini. Itu kan yang sering saya dengar dari guru-guru. Saya mengalami juga ketika akhirnya dengan Pak Paris. Juan Dika luar biasa, anaknya lucu, tapi kebutuhan belajarnya berbeda dengan yang lain. Ya karena pasti dia seperti itu punya tujuan. Apakah memang dia ingin berhati sama gurunya, pengen disayang, atau memang ada tujuan lain yang Juan Dika sedang tunjukkan. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi stimulus responnya ketika kita sedang dikontrol orang lain, kita harus menuruti perkataan orang lain itu. Padahal ada juga Bapak Ibu yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Begitupun ketika kita mengontrol anak harus begini, harus begitu. Padahal anak sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Ketika sholat duha, diburu-buru suruh turun ke lapangan, karena juga gurunya juga capek duluan untuk nyuruh anaknya sholat. Anak-anak punya kontrol sendiri terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini sering saya lakukan mungkin karena saya sering mengumpulkan anak-anak di lapangan, ayo cepat-cepat kumpul. Tapi di sini saya tidak bisa mengontrol orang lain dalam teori kontrol. Karena itu setiap anak, setiap manusia punya kontrolnya sendiri. Anak-anak bisa saja kumpul di lapangan dengan cepat karena mereka mau. Anak-anak bisa saja telat dalam kumpul di lapangan karena memang mereka lagi mager, lagi malas baik itu sholat duha, kadang duduk dulu di depan kelas, kadang main HP dulu, karena mereka punya kontrolnya sendiri. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada dasar saat tujuan gagal. Ini stimulus responnya. Kadang kita sering melakukan ketika kita membujuk dan kita
gagal, pasti kita paksa anaknya. Ya Bapak Ibu ya, kita paksa, tugasnya kalau selesai, paksa kalau selesai kalau nggak dapat nilai. Gitu kan Bapak Ibu ya, itu kan paksaan. Padahal di sini kita harus bisa berkolaborasi dengan anak dan proses menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau seandainya ada siswa yang telat dalam mengerjakan tugas, harus ada cara lain, tidak dengan cara paksaan beranak, bahkan mengancam, awas kamu nanti nggak nilai kalau telat. Kita kan nggak tahu kebutuhan anak apa, gitu Bapak Ibu ya. Di sini selanjutnya terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kalau di kelompok kontrol, semua orang berhak menang karena saya murid punya kontrolnya masing-masing dan kebutuhannya masing-masing. Yang selanjutnya di sini ada disiplin positif Bapak Ibu. Yang tadi Bapak Ibu di awal, disiplin positif adalah perilaku yang baik di sekolah. Di sini disiplin berasal dari kata disiplina, mengacu pada diri bertanggung jawab yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ada juga disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan selanjutnya tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Jadi sejauh ini ternyata saya semakin sadar ketika saya membuat peraturan yang ada poin-poinnya, ternyata itu ada bentuk ancaman dan hukuman terhadap siswa. Betul nggak Bapak Ibu? Karena tidak sesuai dengan tekanan siswa tertib di sekolah, datang tepat waktu karena takut itu. Karena bukan atas kesadaran dirinya sendiri, dengan motivasi yang muncul dalam dirinya. Makanya itu adalah menjadi PR kita semua, bagaimana caranya menerapkan budaya positif di sekolah, biar anak-anak itu rajin ke sekolah, bukan karena takut, tapi karena kemauan dirinya sendiri. Pengen masuk sekolah, datang pagi karena yang lain juga datang pagi. Jadi bukan karena datang pagi takut dihukum nanti kena poin 5. Kalau nggak bawa buku novel nanti disuruh beli novel. Itu kan adalah salah satu bentuk hukuman atau ancaman dari guru terhadap siswa. Di sini kesimpulannya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang besar dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan yang universal itu Bapak Ibu, ketika anak tidak mengerjakan tugas, mereka kan sadar, bukan takut karena gurunya. Kalau tidak mengerjakan tugas, berarti nanti ketinggalan pembelajaran. Jadi motivasi itu timbul harus dalam dirinya, bukan dari luar. Karena di sini memiliki motivasi intrinsik. Jadi yang ada dalam dirinya sendiri. Mereka sholat duha di lapangan bukan karena mereka harus mengikuti peraturan, tapi sholat duha adalah sebuah kebutuhan bagi umat muslim untuk berdoa kepada Allah. Literasi, mereka turun ke lapangan bawa novel bukan karena takut terhadap gurunya, karena literasi itu penting untuk mereka. Jadi harus ada motivasi yang muncul dalam diri anak, bukan atas hukuman atau ancaman yang ada di sekolah. Untuk perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kalau budaya positif di sekolah itu sudah terbentuk, pasti anak-anak akan luar biasa baik Bapak Ibu. Sekolah pada rajin, tapi tentunya ini harus membutuhkan kerja keras yang sangat luar biasa. Selanjutnya, ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan menurut institusi atau organisasi. Kalau Kemendikbud, nilai kebajikan itu P5 tadi, mulai dari beriman bertakwa sampai benar kritis. Dari PYP, nilai-nilai kebajikan itu ada toleransi. Misalnya mereka tidak saling meledek dengan teman yang berbeda agama, karena mereka percaya kita harus bisa toleransi dengan agama lain. Rasa hormat. Sekarang Bapak Ibu kalau lihat murid lewat depan gurunya kadang-kadang suka cuek ya, karena mereka belum tertanam budaya positifnya. Nilai-nilai kebajikan kepada anak belum muncul. Kalau mereka nilai-nilai kebajikan muncul, ketika ada guru yang lewat, pasti mereka akan menyapa atau saling. Karena mereka percaya bahwa nilai-nilai kebajikan menghargai itu adalah rasa hormat terhadap gurunya. Integritas. Kita sering sekali mendengar bahwa barang si ini hilang, uang si ini hilang, karena tidak ada kejujuran dalam diri anak, karena mereka belum belajar mengenai nilai kebajikan.
Ini banyak sekali Bapak Ibu kalau misalnya dibacakan satu persatu. Intinya di sini nilai kebajikan. Ketika nilai ini ditanamkan pada diri anak-anak, pasti akan terbentuk budaya yang positif di sekolah. Selanjutnya, di sini ada kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita ingin sesuatu, berarti kemauan kita sudah tercapai. Di sini seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka dan kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Saya misalnya Bapak Ibu niatnya dengan baru saya kan ikut guru bergerak. Ternyata yang tadi niat iseng-iseng di sini jadi belajar juga. Ternyata saya jadi butuh juga belajar seperti ini, karena kalau saya begitu terus, maka banyak hal yang keliru dalam hidup saya ketika saya terapkan di sekolah. Begitu Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika kita melihat misalnya Bapak Ibu, ketika kita melihat ada anak yang malas belajar, tidur-tiduran, tadi Bu Sunarsi bilang Pak ada si Jovian kerjaannya di sekolah tidur-tiduran mulu. Kita harus melihat di kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Apakah memang Jovian kurang kasih sayang? Apakah memang Jovian tidak bisa diterima oleh teman-temannya? Itu kita nggak tahu. Ini harus diidentifikasi setiap murid oleh guru, karena setiap anak pasti punya kebutuhan yang berbeda. Di sini ada juga bertahan hidup. Ketika anak bertengkar dengan temannya memperebutkan pulpen atau pensil, itu kan mereka bisa berantem Bapak Ibu gara-gara pensil dan pulpen. Tapi itu adalah salah satu bentuk kebutuhan dasar mereka, karena mereka itu bertahan di situ dengan apa yang mereka punya. Begitu Bapak Ibu. Ketika mereka merasa aman, pasti juga belajarnya enak di kelas. Bahkan yang di rumah pun, latar belakang di rumah akan berpengaruh terhadap 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau seandainya ada siswa yang di sekolah lemes banget, kita nggak pernah nanya, kamu kenapa lemas? Kamu malas ya? Bisa jadi anak belum makan. Ya Bapak Ibu, karena lapar, karena kebutuhan dasar manusia belum terpenuhi. Itu Bapak Ibu ya. Di sini ada kasih sayang dan rasa diterima. Contoh sederhananya, kalau siswa introvert belajar, itu pasti nggak mau ada kelompok yang mau terima dia. Kasihan. Padahal siswa ini berhak mendapat kasih sayang dari teman-temannya. Ditaruh di kelompok ini salah, ditaruh di kelompok ini salah. Sampai anak itu, Pak udahlah, saya sendiri aja. Karena dia itu tidak mendapat rasa diterima oleh teman-temannya. Mungkin Bapak Ibu sering menemukan anak seperti di kelas, banyak sekali di kelas-kelas kita yang seperti itu, introvert, tidak bisa bekerja sama dengan temannya. Bisa jadi 5 dasar kebutuhan manusia tidak terpenuhi, makanya dia nggak bisa bekerja sama dengan temannya. Ada, kita sebutkan aja Odi kan susah banget bekerja sama, Cinta susah. Bisa jadi kalau kita pelajari lebih dalam, bisa jadi kebutuhan dasar manusia Lodi dan Cinta itu belum terpenuhi, sehingga mereka sulit untuk berinteraksi dengan temannya. Di sini kan bisa berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kalau semua siswa bisa bekerja sama dengan kelompoknya, pasti mereka akan belajar dengan nyaman. Yang selanjutnya ada penguasaan, ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diambil dan didengar. Nah ini Bapak Ibu, alhamdulillah juga sudah diterapkan di sekolah kita. Ketika Bapak Ibu sudah mengajar, anak memberikan pendapat, Bapak Ibu mendengarkan dan memberikan apresiasi, itu adalah salah satu bentuk kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh mereka. Ketika mereka sudah bertanya dan menjawab, Bapak Ibu, wih bagus sekali. Nanti itu muncul penguasaan, karena mereka merasa dianggap oleh gurunya. Karena juga kan kalau kita lagi capek, anak ngomong suka akan dengerin kan. Nanti kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusianya tidak terpenuhi, karena mereka nggak merasa dianggap sama gurunya. Di sini memimpin. Kalau di tempat di kelas saya 9B, setiap hari
saya ganti ketua kelas. Setiap hari ganti ketua kelas berdasarkan absen. Misalnya hari ini siapa, karena biar mereka merasakan menjadi pemimpin yang biasanya tidak pernah memimpin doa jadi bisa, yang biasanya tidak pernah mau mengontrol teman-temannya, silakan HP-nya kumpulkan jadi bisa. Jadi 5 kebutuhan dasarnya terpenuhi. Yang selanjutnya ada kebebasan. Mandiri memiliki pilihan. Dan kadang kalau kita memberikan materi kepada siswa, kita nggak pernah nanya, kamu mau belajar seperti apa? Ya Bapak Ibu, kita karena sudah buat RPP, udah harus dijuin aja tangan. Tapi kita nggak pernah nanya bahwa, ayo mau belajarnya pakai PowerPoint, pakai video, atau pakai seperti apa? Karena ketika anak memilih, maka kebutuhan dasar manusianya terpenuhi, bahwa mereka adalah manusia yang bebas, bertukar pilihan. Di sini saya mencoba hal baru. Ketika dalam sistem pembelajaran, belajarnya di kelas tidak berdiskusi segala macam, mereka tidak akan mencoba hal baru. Kemarin saya juga lihat Bu Erma bawa anak-anak ke jalan tol, Bu Erma ya, itu seru banget kayaknya. Itu kan anak-anak mencoba hal baru, anak-anak senang dibawa jalan-jalan sama gurunya, melakukan penelitian di sana. Ternyata menjadi pengalaman sangat luar biasa bukan untuk mereka ya. Yang selanjutnya mampu mengendalikan arah dirinya. Nah di sini tentunya kalau bebas banget juga salah. Seperti anak kita yang suka datang terlambat ke sekolah, itu kan merasa bahwa dirinya bebas banget, setengah 9 baru datang. Tapi tentunya meskipun boleh positif memberikan kebebasan kepada murid untuk mengontrol dirinya sendiri, tetap harus ada pengawasan dari guru. Karena kalau misalnya guru melepas begitu saja, yang ada butuhnya dilihat begitu. Yang terakhir ada kesenangan. Nah di sini juga kalau misalnya guru-gurunya mengajak mereka bermain dalam belajar, pasti muncul kesenangan dalam diri anak. Saya juga masih belajar Pak Ibu, karena kadang-kadang kalau udah capek banget suka malas ngajar. Tapi anak-anak kadang kalau gurunya nggak masuk juga senang ya. Tapi di sini kita sebagai guru harus memenuhi 5 kebutuhan dasar dari murid itu sendiri. Selanjutnya, nah Bapak Ibu di sini saya ada video. Ini contoh yang lebih konkretnya mengenai 5 kebutuhan dasar murid. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya.
Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain. Ya Bapak Ibu, sebetulnya tadi videonya udah sama sih dengan apa yang disampaikan, dan terlalu banyak juga nanti waktunya terlalu sore ya. Ini ada materi selanjutnya. Di sini ada motivasi perilaku manusia, yang tadi kalau misalnya anak muncul motivasi dalam dirinya sendiri, pasti mereka akan melakukan hal-hal baik tanpa harus disuruh. Di sini disebut dengan motivasi. Kalau motivasi intrinsik yang muncul dalam dirinya, kalau motivasi ekstrinsik itu yang muncul dari luar. Misalnya ketika anak mengerjakan tugas tepat waktu, pasti tujuannya bahwa dia tidak mau dihukum sama gurunya. Itu masuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Anak datang tepat waktu ketika upacara bendera, bahwa mereka menghindari untuk tidak dihukum. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Yang selanjutnya, ketika anak aktif dalam pembelajaran di kelas, mereka bisa bertanya dan menjawab, gurunya kasih hadiah, itu adalah motivasi ekstrinsik. Dia mau aktif karena diberikan imbalan atau penghargaan. Yang seharusnya itu
bahwa motivasi perilaku manusia yang baik adalah motivasi intrinsik yang muncul dalam dirinya sendiri, karena mereka sadar mereka itu bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi contoh dari nilai-nilai kebajikan ada toleransi. Mereka tidak saling melenek dengan teman yang berbeda agama, karena mereka percaya meskipun berbeda agama harus saling menghargai. Begitu Bapak Ibu, masih banyak, lumayan banyak materinya. Di sini ada yang dinamakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini mulai dari tahapan yang paling rendah dulu itu hukuman. Kalau dari apa yang saya pelajari, ternyata hukuman itu adalah salah satu bentuk yang tidak boleh dilakukan sama sekali di sekolah. Kalau itu sudah ada tidak ada alternatif lain, hukuman pun bahkan tidak boleh dilakukan. Yang pertama di sini kalau hukuman kan tidak terencana. Misalnya gini Bapak Ibu, Miss Fitri sebagai guru piket di hari Senin, anak datang telat, sini kamu sapu lapangan, itu kan bentuk hukuman. Padahal tidak ada secara tertulis, karena hukuman itu tidak terencana. Ya kan Bapak Ibu, anak tidak pakai atribut, anak tidak ikut sholat Jumat, saya suruh membersihkan musola. Itu adalah salah satu bentuk hukuman yang tidak terencana. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Iya, memang kalau ketika murid telat, mereka tidak tahu dengan apa yang terjadi. Ketika mereka dihukum, pasti mereka juga akan ketinggalan pelajaran dan lain sebagainya. Hukuman juga bersifat satu arah. Ketika guru menghukum muridnya, dia mau nggak mau, murid harus mau. Kalau nggak mau, tanpa dihukum. Benar nggak Bapak Ibu? Iya. Ya, hukuman juga pastinya berbentuk hukuman fisik atau psikis. Kalau fisik ya bisa disuruh muter-muter lapangan, itu adalah bentuk hukuman fisik. Kalau psikis berarti guru bisa mengancam atau memberikan salah satu ucapan ucapan yang lebih baik terhadap murid. Ini yang ada di tengah-tengah yaitu konsekuensi. Ini terencana disepakati sesuai dengan peraturan yang telah dibuat kemarin, peraturan tentang sama orang tua, berarti adalah konsekuensi Bapak Ibu ya, karena sudah terencana dan disepakati bersama. Selanjutnya, murid ketika ada peraturan atau peraturan poin-poin itu, tetap saja pasti ada murid yang merasa tidak nyaman karena konsekuensi itu, karena mereka merasa keberatan. Tapi juga kalau misalnya tidak ada peraturan juga murid berbahaya juga, nanti jadi semaunya. Yang selanjutnya, sikap guru selalu memonitor murid. Dalam konsekuensi pasti juga guru melihat siswa yang sering banget siapa sih, pasti terus dimonitor apakah murid ini berubah atau tidak. Nah, ini tinggal yang paling baik yang harusnya dilakukan yaitu restitusi. Di sini ketika anak telat misalnya Bapak Ibu, kita tidak pernah mengajak anak itu untuk berdialog. Kenapa sih dia telat? Kenapa sebabnya? Di sini pertama proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ini restitusi, jadi tingkatan yang paling tinggi yang memang harus dilakukan oleh guru di sekolah. Ketika ada murid yang telat, ketika ada murid yang bertengkar di kelas, itu tidak langsung memberikan hukuman, tapi diajak berdialog dulu. Ini biasanya pengajaran guru BK seperti ini ya. Jadi mengajak murid untuk memperbaiki kesalahan sendiri. Kadang kan kalau bisa memberi hukuman, siswa tidak mengikuti pelajaran, guru memberikan kertas lembar, disuruh nulis, tidak akan melakukannya, tidak akan melakukannya lagi sampai berlembar-lembar. Itu kan adalah bentuk hukuman. Kalau di restitusi, siswa buat salah, diajak dialog, biar anak tuh memperbaiki dirinya sendiri, tanpa kita harus menghukum siswa. Yang selanjutnya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Kadang kan kalau kita sepihak, saya mengalami sendiri misalnya yang begini buat salah, kamu harusnya begini, tapi kita nggak pernah cari tahu atau kita tidak pernah tanya sama anaknya solusi yang kamu inginkan seperti apa, biar kamu nggak seperti itu. Ini adalah restitusi tingkatan yang paling tinggi yang memang bisa diterima atau yang lebih baik dibanding hukum dan konsekuensi. Selanjutnya, nah di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Mungkin nanti setelah ini Bapak Ibu bisa, oh iya saya ada di posisi ini.
Ya, penghukum. Saya posisi penghukum, tapi ketika itu ternyata itu salah. Itu Bapak Ibu ya. Ada membuat merasa bersalah. Di sini ada contohnya juga. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ininya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau guru posisi penghukum, pasti akan memberikan hukuman masuk pada anak. Silakan bersihkan kamar mandi, musola atau lapangan, itu posisi penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, pasti guru akan berkata seperti itu. Berapa kali ibu dan bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu adalah posisi pembuat rasa bersalah. Jadi gurunya yang merasa bersalah. Kamu gak kasihan sama ibu, nanti ibu dimarahin kepala sekolah kalau kamu telat terus. Itu adalah posisi rasa bersalah Bapak Ibu. Selanjutnya ada juga posisi sebagai teman. Ternyata meskipun anak ketika kita posisinya sebagai teman itu gak baik juga terhadap guru. Nanti anak bisa melunjak juga. Di sini kalau tadi kan masih instruksinya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ayo dong ikuti peraturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu sekali ini ya. Sudah tidak apa-apa, dan kali jangan sampai seperti ini lagi. Jadi kayak teman sama anak. Ya udah buat salah, nggak apa-apa, tapi nggak dicarikan solusinya seperti apa. Yang selanjutnya ada pemantau. Kalau pemantau itu pasti gurunya punya data. Misalnya, Miss Itri, guru piket hari Senin kan pasti banyak banget yang telat. Miss Itri punya datanya dong. Nah ini biasanya kalau pemantau punya datanya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke ruang siswa atau guru, jangan diulangi lagi. Posisi pemantau. Nah ini yang harusnya kita ada di posisi ini. Posisi sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini yang harus ada di posisi guru seperti ini, manajer. Mungkin memang butuh belajar yang sangat luar biasa untuk memahami anak. Nah, Bapak Ibu, di sini ada contoh posisi kontrol apa ke aku. Kira-kira masuk ke dalam posisi kontrol yang mana? Bapak kecewa sekali dengan kamu, merasa Salah. membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Teman. Masa bersama juga. Oke. Apa rencanamu untuk memperbaiki masalah ini? Manajer. Ini Bapak Ibu semua udah di posisi ini ya. Amin. Biar anak-anak senang di kelas atau di sekolah. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu sebagai tempat Bapak Ibu ya. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini saya banget. Nah, Bapak Ibu, kita video yang memang sebenarnya dibutuhkan oleh kita. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi
Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Bisa ditambah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolahnya. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Lagi. Simon. Simon, bener Simon. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah,
cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren lagi. Ah iya, saya Miss Simon Putri. Aduh lagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer.
Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, Bapak Ibu tadi contohnya 5 posisi kontrol guru. Yang paling ideal memang posisi manajer, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya siswa terlambat, ajak ngobrol dulu. Telatnya 1,5 jam, luar biasa. Nah, Bapak Ibu, tadi kan sudah disinggung juga ada keyakinan sekolah ya pas di video itu. Sebetulnya yang harus dibuat itu bukan peraturan tapi keyakinan sekolah. Itu yang lebih ideal. Ini sebelum masuk ke keyakinan sekolah, karena Bapak Ibu sebagai wali kelas, coba deh Bapak Ibu bentuk keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Kira-kira keyakinan kelas dengan peraturan berbeda nggak Bapak Ibu? Apa bedanya? Iya. Kalau peraturan harus dilakukan siswa. Biasanya kalau peraturan anak buat salah dihukum nggak Bapak Ibu? Iya, dihukum. Tapi kalau keyakinan kelas, ketika anak meyakini bahwa hal itu salah, mereka akan memperbaiki dirinya sendiri. Saya sudah menerapkan ini di kelas, alhamdulillah sudah membentuk keyakinan kelas di kelas 9B. Ini anak saya jelaskan dulu seperti apa keyakinan kelas. Di sini pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, karena setiap orang pasti punya keyakinan berbeda. Misalnya Sultan menuliskan kalau menulis keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, harus diubah, buanglah sampah pada tempatnya. Misalnya tidak boleh berbicara ketika guru sedang menjelaskan, diganti kalimatnya menghargai guru yang sedang menjelaskan. Jadi setiap orang pasti punya keyakinan masing-masing. Nanti Bapak Ibu bisa terapkan di kelas. Siapa tahu ketika ada siswa yang memang menurut dia, oh iya salah, tadi juga pas saya masuk ke kelas, baju mereka pada keluar, malah orang lain yang mengingatkan, tuh ada keyakinan kelas, kan kamu sendiri yang nulis, baju nggak boleh keluarin. Jadi teman sendiri yang negur, bukan gurunya. Alhamdulillah sudah berjalan seminggu yang lalu. Di sini berupa pernyataan yang umum atau universal. Saya sudah kenal juga di kelas. Kalau Bapak Ibu sudah mengajar di kelas 9B, nanti Bapak Ibu lihat deh, unik-unik. Mengucapkan terima kasih ketika meminjam barang teman. Itu kan hal-hal yang memang harus mereka lakukan. Ketika pinjam barang punya temannya, bahkan ada yang dapat kembali lagi karena rasa memilikinya tinggi, kita buat keyakinan kelas. Di sini dibuat dalam pernyataan positif tadi, Bapak Ibu tidak boleh menggunakan kata yang negatif, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh mencontek, diubah kata-kata menjadi kata yang positif. Selanjutnya, kata atau keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa itu tidak perlu banyak-banyak, sedikit aja, yang penting mereka mudah mengingat. Misalnya saling menghargai, sudah cukup begitu. Selanjutnya, yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Misalnya, ada salah satu siswa yang menulis keyakinan kelasnya ketika azan langsung sholat. Itu juga keyakinan mereka sendiri bahwa mereka percaya bahwa oh hal ini harus saya yakini dan tidak boleh dilanggar. Jadi kalau usah disuruh dulu sama gurunya sholat, karena mereka punya keyakinan sendiri. Yang selanjutnya, tenang, semua warga sekolah atau warga kelas terlibatkan saat membuat keyakinan kelas. Saya di sini membuat keyakinan kelas di 9B tidak mengatur murid sama sekali. Mereka bebas menulis sendiri.
akhirnya ketika mereka berbuat kesalahan, ketika ada siswa yang masuk tanpa mengucapkan salah, bukan saya menegur, tapi temannya. Sesuai dengan keyakinan kelas, kalau masuk kelas harus mengucapkan salah. Kembali lagi Bu, diulangi lagi, karena mereka meyakini bahwa apa yang mereka tulis harus mereka lakukan. Nanti muncul motivasi intrinsik tanpa harus ada motivasi eksternal dari gurunya, harus disuruh ini itu. Mereka sadar bahwa ini harus mereka lakukan. Nanti Bapak Ibu bisa menerapkan itu di kelasnya masing-masing. Nah, ini yang materi terakhir Bapak Ibu. Di sini ada segitiga restitusi. Ketika anak berbuat hal yang salah, kita sebagai guru tidak boleh langsung menghukum anak tersebut, karena ada tahapan-tahapan tertentu yang harus dilakukan. Tahapan yang paling dasar yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Maka dari itu, keyakinan kelas harus Bapak Ibu buat dulu, biar nanti ketika buat salah ada rujukannya. Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar, nanti ada rujukannya. Di sini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Di sini juga saya ada contohnya Bapak Ibu biar lebih ini ada ini dulu deh, kalimatnya dulu. Di sini menstabilkan identitas. Ketika siswa buat salah, guru itu akan melakukan dialog dengan siswanya yang akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini kepada siswa atau pernyataan. Berbuat salah itu wajar. Terkadang ketika ada buat salah, siswa yang buat salah, kita langsung menjelaskan bahwa kamu ini salah, nggak boleh begitu, nggak boleh begini. Ya kan, Bapak Ibu ya. Sini tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pasti punya salah, pernah berbuat salah. Ini adalah salah satu bentuk menstabilkan identitas. Jadi anak tidak langsung difinalkan bahwa itu salah. Jadi distabilkan dulu identitasnya. Bapak Ibu juga pernah melakukan hal itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu atau Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi tidak langsung mendeskripsikan bahwa anak itu salah. Jadi distabilkan identitasnya bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pasti pernah buat salah. Yang kedua, validasi tindakan bersalah. Ketika anak bertengkar di kelas dengan temannya, pasti ada tujuannya Bapak Ibu ya. Nggak mungkin anak langsung bertengkar begitu aja. Kita panggil bisa anaknya untuk memvalidasi tindakan salah. Bapak Ibu bisa tanyakan dengan kalimat seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Pasti nanti anak akan cerita. Karena dari orang tua, Bapak Ibu, makanya saya marah dan terima akhirnya bertengkar. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Misalnya ketika anak saling ledek di kelas, sisa itu meledek. Bapak Ibu bisa tanyakan dengan pertanyaan seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini ya. Misalnya saling meledek, nggak bisa tahan emosi, dipukullah temannya. Selanjutnya, kamu patut bangga karena melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Karena kan sekarang ini Bapak Ibu juga pasti tahu di kelas kalau panggil nama itu panggil nama orang tua, saling meledek, panggil nama orang tuanya. Mereka berhak melindungi karena menurut mereka yang percaya bahwa panggil orang tua itu memanggil dia dengan sebutan orang tua itu gak baik. Makanya mereka sini melindungi sesuatu yang penting buat dia. Yang terakhir, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ibu-ibu ini validasi tindakan salah. Selanjutnya, ini menanyakan keyakinan. Kalau misalnya keyakinan kelasnya sudah terbentuk di kelas masing-masing, ketika ada siswa yang berbuat salah atau keliru, bisa langsung ditanyakan apa keyakinan kelas kita. Nanti bisa dilihat dari keyakinan kelas yang sudah ditulis sama anak-anak. Oh ternyata apa yang kamu lakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Jadi ada dialog nantinya. Yang selanjutnya kira-kira apa yang telah disepakati bersama. Jadi keyakinan kelas yang sudah ditulis dan ditempel di tembok itu otomatis sudah disepakati bersama Bapak Ibu. Jadi ketika anak berbuat salah, rujukannya bisa ke situ. Karena itu adalah keyakinan kelas.
Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Selanjutnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya Bapak Ibu ya, ini menanyakan keyakinan. Nah ini juga ada contohnya biar lebih komplit lagi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Yang Sarah, Ya Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah bila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu.
Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, begitu Bapak Ibu, ini adalah contoh segi restitusi. Hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah selesai. Mau masuk langsung sesi tanya jawab. Mungkin 2 pertanyaan aja ya. Kalau sudah jelas tuh. Gitu kan. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Makasih. Boleh Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya mangga. Bu Indri, Miss Indri. Boleh Miss, pakai Miss biar kedengeran. Ya boleh Miss dulu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi Baiklah, tadi kembali lagi untuk 5 kebutuhan dasar manusia ya Pak. Iya. Yang ingin saya tanyakan, di sekolah kita kan kita banyak menemui siswa-siswi yang introvert ya Pak. Nah pertanyaan saya ini, ada nggak cara bagaimana kita membuat siswa yang introvert tadi bisa lebih aktif, mulai dari bergaul, belajar, supaya mereka lebih percaya diri? Mungkin seperti itu yang saya tanya. Oke Miss, makasih pertanyaannya. Mau ditampung dulu apa satu pertanyaan lagi Bapak Ibu? Boleh mulai semuanya. Itu Bu Yohan aja, Bu Yohan nanya. Baik, terima kasih Pak Ilham atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya. Tadi kan Pak Ilham sudah menerapkan untuk membuat keyakinan kelas selama 1 minggu ya. Ya. Nah, di sini saya mau menanyakan, setelah Bapak merumuskan keyakinan kelas dengan murid di kelas 9B, apakah ada perubahan dari pribadi mereka masing-masing? Misalkan yang dulunya mungkin suka tidak tepat waktu atau tidak mengumpulkan tugas dengan tepat waktu dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Pit dan Bu Yohan. Saya berusaha menjawab, mungkin kalau misalnya ada Bapak Ibu yang mau menambahkan juga mangga. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara membuat siswa yang introvert menjadi siswa yang aktif di kelas ya, misalnya gitu ya. Yang kita kalau belajar dari pembelajaran berdiferensiasi dan kita percaya bahwa murid itu adalah unik. Semua orang punya kebutuhan yang berbeda. Ada yang aktif dalam belajar, bawel, aktif bahkan ada juga yang tidak pernah bicara sekalipun ya sebagai siswa. Selama pembelajaran dia aja di kelas, nunduk, nggak mau buka masker, itu kan introvert. Nah kita harus memahami dulu Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusianya. Kita lihat dulu apakah siswa ini introvert, dia kurang kasih sayang atau seperti apa. Kita kan nggak tahu masalah di rumah mereka seperti apa. Kita harus tahu dulu 5 kebutuhan dasar manusianya. Misalnya salah satu contoh siswa di salah satu kelas, dia itu kalau misalnya disuruh maju karena suka nangis, bahkan sama saya juga suka nangis, dia mau, cuma karena teman-temannya itu kadang nggak bisa menerima dia. Bisa jadi 5 kebutuhan dasarnya memang belum terpenuhi, makanya dia mau berani untuk aktif belajar di kelas. Padahal siswa ini setiap belajar dengan saya suka bilang, Pak, nanti pas belajar Bapak saya mau maju ya, mau ulas novel di kelas. Anaknya sudah mau, Bapak Ibu. Tapi teman-temannya nggak bisa menerima. Bisa jadi perasaan diterima itu yang belum dia dapatkan. Itu Bapak Ibu. Jadi kuncinya adalah kita harus bisa memberikan pemahaman kepada siswa-siswa yang lain agar mereka bisa menerima seperti apapun teman-temannya. Ketika mereka bisa menerima, bisa saling menyayangi satu sama lain, insya Allah siswa yang introvert pun akan terpenuhi kebutuhan dasarnya tadi. Mungkin itu ya Miss jawabannya. Kalau misalnya Miss kurang puas, mangga ditambahkan. Oke Miss,
Selanjutnya yang Bu Yowan tadi, Pak, ketika Bapak menerapkan kegiatan kelas di 9B, apakah berubah anak-anaknya bagaimana? Memang secara tidak langsung, nggak langsung ketika dibuat kegiatan kelas langsung berubah begitu aja. Pasti akan lambat laun mereka akan menyadari bahwa ketika apapun yang mereka lakukan dan itu salah, pasti sesama teman akan mengingatkan. Misalnya tadi ketika mereka pinjam barang teman-temannya, mereka pasti bilang, contoh tadi Sultan lalu saya, Pak, pulpen saya tadi pagi baru beli langsung hilang. Saya langsung ngomong ke teman-teman yang lain, kalau misalnya pinjam barang atau mengambil barang temannya apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas di 9B, akhirnya mereka diam. Mungkin mereka merasa bersalah juga. Jadi intinya Bapak Ibu, keyakinan kelas dibuat tidak langsung mengubah sepenuhnya motivasi intrinsik anak. Pasti secara lambat laun mereka akan berubah karena mereka yakin bahwa apa yang mereka tulis itu adalah sesuatu yang baik untuk diri mereka. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan atau sudah cukup? Cukup. Ya Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan Bapak Ibu. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Selama kegiatan guru penggerak ini pastinya kegiatan seperti ini harus saya lakukan juga. Mungkin tidak cuma kali ini, karena dari yang sudah-sudah setiap apa yang didapat pasti harus diberikan juga kepada teman-teman. Yang mudah-mudahan meskipun sedikit bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu, khususnya untuk saya sendiri. Ketika di sekolah harus seperti apa, ketika menemukan murid yang bermasalah harus seperti apa, ketika belajar tadi diseminasi budaya positif, mudah-mudahan hal-hal yang positif di sekolahnya akan terus tumbuh. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya kurang jelas dalam menjelaskan apa yang saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ilham atas yang telah disampaikan. Bapak Ibu, tidak terasa waktu dalam kegiatan ini telah usai. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dan didiskusikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menerapkan budaya positif di sekolah maupun di kelas masing-masing dengan cara yang sederhana terlebih dahulu, yaitu merumuskan keyakinan kelas bersama anak-anak. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu kasih ya.